Jadi mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah itu mengatakan boleh masuk di dalam gereja, sinagog atau tempat ibadah agama lain, tetapi makruh. Maksudnya makruh itu bukan berarti nggak boleh masuk, tetapi makruh karena gereja, sinagog, tempat ibadah agama lain itu adalah tempat berkumpulnya setan. Ini pendapat resmi dari mazhab Hanafi. Ini dalam kitab apa? Hasyiah Ibnu Abdin, juz 1 halaman 380. Jadi gereja, sinagog, tempat ibadah agama lain itu menurut mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi itu adalah tempat berkumpulnya setan. Jadi makruh masuk di dalamnya. Jadi begini loh orang. Ini terkait dengan bagaimana hukum seorang muslim masuk gereja. Boleh atau tidak gitu kan. Ini kan sudah realitas ya. Kita hidup di Indonesia ini dengan realita, fakta, masyarakatnya itu majemuk. Artinya banyak suku, banyak agama gitu. Banyak apalagi. Inilah banyak agama seperti itu. Sehingga otomatis kita berdampingan hidup dengan agama lain. Nah pertanyaannya, bolehkah kita masuk ke gereja? Umat Islam boleh nggak masuk ke gereja atau tempat ibadah agama lain gitu kan? Nah, para ulama ini berbeda pendapat. Ini terbagi menjadi 3 pendapat kelompok gitu kan. Yang pertama, makruh. Yang kedua, boleh secara mutlak, namun makruh jika melakukan sholat di dalamnya. Yang ketiga, haram jika ada patungnya dan harus dengan izin. Itu secara global. Mari kita rinci satu persatu, teman. Yang pertama, makruh. Ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi. Jadi, menurut mereka, masuk gereja atau tempat ibadah agama lain, sinagog, pura, dan sebagainya itu boleh, tidak diharamkan sama sekali gitu kan. Hanya saja makruh. Tetapi bukan apa ya, makruh itu bukan berarti tidak boleh masuk gitu kan. Akan tetapi dimakruhkan karena gereja atau sinagog itu tempat berkumpulnya setan gitu. Jadi mazhab Hanafi, Al-Hanafiyah itu mengatakan boleh masuk di dalam gereja, sinagog atau tempat ibadah agama lain, tetapi makruh. Maksudnya makruh itu bukan berarti nggak boleh masuk, tetapi makruh karena gereja, sinagog, tempat ibadah agama lain itu adalah tempat berkumpulnya setan. Ini pendapat resmi dari mazhab Hanafi. Ini dalam kitab apa? Hasyiah Ibnu Abdin, juz 1 halaman 380. Jadi gereja, sinagog, tempat ibadah agama lain itu menurut mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Hanafi itu adalah tempat berkumpulnya setan. Jadi makruh masuk di dalamnya. Artinya boleh masuk tapi makruh. Itu gimana? Boleh masuk tapi makruh gitu. Itu gimana ya caranya? Ya tahulah, terserah gitu. Intinya tuh boleh masuk tetapi makruh karena di dalamnya itu tempat berkumpulnya setan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau tempat berkumpulnya setan, kenapa nggak diharamkan gitu kan? Kenapa hanya makruh gitu loh? Nah, ini sama seperti toilet dan tempat buang air. Itu kan toilet atau WC itu kan tempat berkumpulnya setan gitu, menurut kita, menurut orang Islam itu kan. Tetapi masuk di dalamnya tidak terlarang sama sekali gitu kan, karena kita punya hajat, BAB, BAK gitu kan. Jadi analoginya itu seperti toilet atau WC itu kan memang tempat berkumpulnya setan, tetapi kita boleh masuk ke dalamnya gitu kan. Itu memang makruh tapi boleh masuk karena ada kebutuhan gitu. Itu pun gereja, sinagog, dan tempat ibadah agama lain, kita boleh masuk tetapi makruh karena di dalamnya tempat berkumpulnya setan. Ini yang ngomong bukan saya, tapi pendapat resmi mazhab Hanafi. Ini saya hanya mengatakan saja, menyampaikan saja gitu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kandang unta itu juga tempatnya setan berkumpul gitu kan. Sehingga dalam pandangan ulama fikih lintas mazhab tidak diperkenankan sholat di dalam kandang unta gitu kan, tapi boleh di kandang kambing.
menurut mazhab Hambali. Jadi kandang unta pun itu menurut berbagai ulama itu termasuk juga tempat berkerumunnya setan, sehingga tidak boleh sholat di dalamnya gitu kan. Tetapi kalau di kandang kambing itu boleh menurut mazhab Hambali gitu loh. Jadi tidak ada satupun hadis yang mengharamkan atau perkataan sahabat itu yang mengharamkan masuk kandang-kandang itu. Jadi boleh gitu loh. Kemudian yang kedua yaitu boleh secara mutlak, namun makruh jika melakukan sholat di dalamnya. Ini adalah pendapat dari mayoritas mazhab gitu kan. Ada Syafi'iyah, Malikiyah, dan juga Hanabilah. Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali. Jadi memang tidak ada larangan untuk memasuki gereja atau juga tempat ibadah agama lain. Namun makruh hukumnya jika melakukan sholat di sana. Ini dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah. Juz 3 halaman 1230. Ini karangan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi memang di dalam mazhab Hambali itu ada 3 riwayat. Jadi mazhab Hambali itu dalam satu masalah itu banyak sekali riwayat gitu kan. Ada 3 bahkan sampai 10 gitu kan. Makanya ada yang bilang mazhab Hambali itu mazhab pelin-pelan gitu kan. Kenapa? Karena satu masalah itu banyak sekali riwayatnya. Seperti ini contoh tadi ini. Ini masalah terkait dengan masuk ke dalam gereja, sinagog atau tempat ibadah agama lain. Ini ada 3 riwayat, 3 pendapat gitu kan. Yang pertama, boleh tidak ada kemakruhan sebagaimana hukum memasukinya. Yang kedua, makruh melakukan sholat di dalamnya. Yang ketiga, dibedakan antara gereja yang ada patungnya atau tidak. Kalau ada patungnya, maka sholatnya makruh. Kalau tidak ada, maka boleh-boleh saja. Itu ada 3 riwayat dalam mazhab Hambali gitu kan. Dan ini semua direkam oleh Imam Ibnul Qayyim, ulama mazhab Hambali dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah gitu kan. Akan tetapi kemudian ada ulama yang menetapkan bahwasanya pendapat resmi dari mazhab Hambali itu adalah bahwasanya boleh masuk dan boleh juga sholat tanpa kemakruhan. Jadi pendapat resmi mazhab Hambali itu adalah boleh masuk ke gereja, ke sinagog atau tempat ibadah lain dan boleh juga sholat di dalamnya. Tidak ada kemakruhan ini Pak. Ini pendapat resmi yang direkam oleh Imam Al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaful Qina juz 1 halaman 293 gitu. Boleh masuk dan sholat di dalamnya. Jadi kelompok yang mengatakan bahwa bolehnya masuk gereja dan sholat di dalamnya gitu kan, itu berargumen, punya alasan bahwasanya memang dulu gitu kan. Jadi ini dalam riwayat Imam Abu Dawud, ini sebuah hadis ya, bahwasanya dulu Nabi pernah masuk ke Ka'bah yang di dalamnya ketika itu ada patung Ibrahim dan Ismail. Nah, ini direkam dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah juz 7 halaman 283. Jadi dulu itu Nabi pernah istilahnya apa ya, masuk ke Ka'bah yang waktu itu di dalamnya masih banyak patung-patung, masih banyak berhala gitu kan. Adanya patung Ibrahim, patung Ismail gitu. Jadi boleh masuk ke dalam istilahnya tempat ibadah yang ada patungnya. Nabi pernah melakukan itu gitu loh. Ini yang ngomong bukan saya, ini riwayat dari Imam Abu Dawud yang direkam oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni gitu kan. Dan ternyata Nabi pun pernah melakukan sholat di dalam Ka'bah yang ketika itu masih ada patungnya, masih ada berhalanya gitu kan. Seandainya kalau itu tidak boleh, pastilah Nabi tidak akan melakukan sholat di dalamnya gitu kan. Dan pasti beliau juga melarang para sahabat untuk sholat di dalamnya. Tapi Nabi tidak melarang itu. Jadi Nabi pun pernah nih melakukan sholat di dalam Ka'bah yang waktu itu di Ka'bah masih ada patungnya, masih ada berhalanya itu. Kalaupun itu tidak boleh haram, maka Nabi tidak akan pernah melakukan itu. Faktanya Nabi melakukan gitu loh. Dan kalaupun tidak boleh, pasti Nabi akan melarang para sahabatnya. Nyatanya tidak ada data tentang itu. Nabi membolehkan gitu. Artinya
Nabi itu pernah sholat di dalam Ka'bah, yang waktu itu dalam Ka'bah masih ada patungnya, berhalanya gitu. Kemudian Imam Ibnu Qudamah juga mengutip cerita bahwasanya ketika Umar bin Khattab memasuki negeri Syam dan itu diketahui oleh agama Nasrani gitu kan, mereka berinisiatif untuk menyajikan makanan untuk Umar gitu kan. Namun jamuannya, makanannya itu disajikan di dalam sinagog atau gereja mereka gitu kan. Jadi dikasih perjamuan tapi dalam gereja atau sinagog gitu kan. Lalu Umar menolak untuk hadir, tetapi memerintahkan Ali untuk menggantikannya gitu kan. Datanglah Ali ke undangan tersebut gitu kan, masuk ke sinagog atau ke gereja dan menyantap hidangan yang disediakan. Kemudian Ali berkata, aku tidak tahu kenapa Umar menolak hadir gitu kan. Ini dalam kitab Al-Mughni juz 7 halaman 283 karangan Ibnu Qudamah. Jadi Umar tuh pernah diundang untuk jamuan makan di gereja atau sinagog. Tapi waktu itu Umar tidak hadir, diwakilkan oleh Ali. Ali diperintah oleh Umar. Dan Ali datang dan makan gitu kan. Makan di sinagog atau makan di gereja gitu loh. Dan sampai selesai gitu loh. Jadi dari riwayat tersebut jelas bahwasanya para sahabat tidak pernah berselisih tentang bolehnya memasuki gereja atau sinagog atau tempat ibadah agama lain gitu kan, non muslim. Kalau seandainya itu diharamkan gitu kan, ada keharaman kalau seandainya tidak boleh memasuki tempat ibadah agama selain Islam gitu kan, pasti Umar akan melarang Ali gitu kan, akan melarang Ali untuk datang gitu kan. Tidak mungkin Umar membiarkan sahabatnya Ali itu masuk atau terjerumus ke dalam dosa gitu kan. Jadi para sahabat pun tidak ada yang berselisih pendapat, mereka membolehkan saja gitu kan, termasuk sahabat senior Umar, Ali dan sebagainya gitu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menambahkan bahwasanya dulu para sahabat juga melakukan sholat di dalam gereja ketika melakukan penaklukan beberapa kota untuk mengislamkannya gitu. Kalau sholatnya saja boleh apalagi masukinya. Jadi dulu para sahabat tuh kalau menaklukkan negara lain, bangsa lain, kemudian mereka ini sholat di dalam gereja atau sinagog atau tempat ibadah agama lain gitu kan. Kalau sholat saja dibolehkan, apalagi memasukinya gitu loh. Jadi ini sudah ada ini ya contohnya gitu loh dari para sahabat Nabi juga gitu loh. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab tidak melakukan sholat di dalam sinagog setelah menaklukkan Palestina, itu bukan berarti pelarangan gitu Pak. Karena tidak sholatnya Umar di dalam gereja sama sekali tidak berarti larangan. Jadi waktu itu Umar pernah melakukan Palestina tapi tidak mau atau tidak sholat di dalam sinagog atau gereja. Itu bukan berarti larangan gitu kan. Itu mungkin ya tidak tahu kenapa nggak sholat di dalamnya. Itu tidak ada larangan karena Umar pun tidak melarang untuk itu gitu loh. Tujuannya apa? Jadi Umar melakukan itu, tidak sholat di dalam gereja atau sinagog ketika melakukan Palestina, karena Umar nanti takut orang Muslim nanti setelah itu apa ya namanya? Orang Muslim setelahnya itu tidak mengubah apa ya istilahnya. Jadi Umar tuh takut kalau nanti umat Islam itu mengubah sinagog untuk menjadi masjid gara-gara Umar sholat di situ gitu loh. Dan itu nanti malah justru menyusahkan orang-orang Yahudi Nasrani untuk beribadah di dalamnya karena udah dikonversi
jadi masjid. Jadi alasan Umar kenapa tidak sholat di dalam gereja atau sinagog ketika menaklukkan Palestina itu adalah karena Umar tidak mau, takut nantinya setelahnya nanti itu nanti umat Islam mengubah sinagog gereja menjadi masjid. Jadi Umar tidak mau, biarkan itu sinagog gereja. Nah ini untuk umat Nasrani, umat Yahudi gitu, jangan diubah-ubah lah seperti itu. Itu alasannya. Kemudian yang terakhir adalah makruh sholat di dalamnya. Ini adalah salah satu pendapat ulama. Alasannya sama seperti mazhab Al-Hanafiyah, bahwasanya sinagog, gereja, dan tempat ibadah agama lain itu tempat berkumpulnya setan gitu kan. Jadi memang para ulama ini bersepakat atas kemakruhan sholat di pemakaman. Maka jauh lebih makruh lagi kalau itu di tempat ibadah agama lain gitu kan. Walaupun jika ia sholat tetap sah sholatnya, akan tetapi dimakruhkan saja. Jadi para ulama itu bersepakat bahwasanya makruh untuk sholat di pemakaman, di kuburan itu makruh, apalagi di tempat ibadah agama lain gitu kan. Di makam saja makruh, apalagi di tempat ibadah agama lain. Nah itu menurut kelompok ini gitu loh. Walaupun jika ia sholatnya tetap sah, tetapi makruh saja hukumnya gitu loh. Kemudian yang memakruhkan sholat di dalamnya itu jika ada patungnya, apalagi jika patung-patung itu berhadapan langsung dengan arah kiblat, seakan-akan terkesan bahwa ia sedang bersujud di hadapan patung gitu kan. Jelas ini tercela. Jadi kenapa ini dimakruhkan? Karena kalau ada patung-patung di dalamnya, berhala-berhala, itu nanti dikira kita sujud kepada patung tersebut, ke berhala tersebut gitu kan. Itu kan justru malah musyrik gitu kan. Ini menurut yang makruh gitu loh. Kemudian yang terakhir, ini pendapat yang terakhir, haram jika ada patungnya dan harus dengan izin. Ini pendapat dari sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Terutama adalah Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tetapi pendapat ini bukan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Bukan, ini hanya salah satu pendapat ulamanya, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam. Dan diikuti oleh sebagian ulama. Nah ini terekam dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini. Tuhan, juz 6 halaman 78, ini juga salah satu ulama mazhab Syafi'iyah gitu. Beliau mengatakan bahwasanya seorang muslim dilarang memasuki gereja, sinagog atau juga tempat ibadah agama lain gitu kan, kecuali dengan izin. Berarti jika diizinkan boleh masukinya. Jadi harus dengan beliau ini melarang untuk masuk ke dalam tempat ibadah agama lain, gereja, sinagog, pura dan sebagainya, kecuali dengan izin. Izin siapa ya? Izin ini dari pemilik ini yang punya gereja, punya sinagog gitu kan. Kalau diizinkan boleh masuk, kalau enggak ya tidak boleh. Dan itu pun kalau tidak ada patungnya. Kalau ada maka hukumnya tidak boleh masukinya. Itu pun ada syaratnya, harus tidak ada patungnya, tidak ada patung Yesus atau patung Buddha dan sebagainya itu. Patung dewa-dewa itu kan. Kalau ada patungnya maka tidak boleh masuk di dalamnya. Ini pendapat Imam Izzuddin bin Abdissalam. Jadi nggak boleh masuk kecuali dengan izin. Itu pun harus dengan syarat tidak ada patungnya gitu kan. Kalau ada patungnya tidak boleh. Alasan beliau kenapa harus dengan izin gitu kan, karena gereja, sinagog, tempat ibadah lain itu adalah milik mereka, milik saudara kita non muslim gitu kan. Jadi harus dengan izin ya. Biasanya itu kula nuwun izin dulu, ini bukan milik kita, ini milik orang lain gitu kan. Harus dengan izin gitu kan. Dan beliau melarang mutlak jika ada patungnya gitu kan. Diizinkan atau tidak, kalau ada patungnya itu tetap dilarang. Beliau mengatakan bahwa rumah yang ada patungnya saja dilarang untuk dimasuki, apalagi gereja dan sinagog. Jadi beliau menganalogikan kalau di rumah saja yang ada patungnya kita tidak boleh masuk, apalagi itu gereja, sinagog, tempat ibadah lain yang ada patungnya, maka sudah
nggak boleh lagi, haram mutlak gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau ada patungnya itu haram mutlak, nggak boleh mutlak gitu kan, masuk ke dalam gereja, sinagog atau tempat ibadah agama lain. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, ini salah satu ulama mazhab Syafi'i, itu kan menjelaskan bahwa yang dimaksud patung oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam itu adalah patung yang mu'adzomah, yang diagungkan, yang disembah gitu kan. Jadi patung yang diagungkan, yang disembah. Kalau hanya ada gambar-gambar atau juga patung namun statusnya bukan patung utama yang disembah, maka tempat ibadah itu tidak mengapa untuk dimasuki. Jadi ini ada syarah atau penjelasan dari ulama mazhab Syafi'i setelah beliau gitu kan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bahasanya yang dimaksud patung oleh Imam Izzuddin itu adalah patung yang disembah, yang diagungkan. Jadi kalau ada gereja, sinagog, tempat ibadah lain kok ada patung utama yang disembah atau diagungkan, itu haram mutlak, tidak boleh masuk gitu kan. Nggak boleh sama sekali. Itu kalau patungnya disembah atau diagungkan. Tapi kalau cuma ada gambar-gambar, hiasan, atau ada patung, namun patung itu tidak disembah, tidak diagungkan, maka boleh masuk gitu. Jadi intinya adalah patung, ada patung tapi patungnya itu disembah atau diagungkan. Kalau nggak disembah, nggak diagungkan, hanya sebagai hiasan, ada gambar-gambar gitu kan, tidak masalah, itu boleh masuk gitu. Itu menurut kelompok ini, sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu Imam Izzuddin bin Abdissalam. Baik Lur, sudah selesai saya kira itu. Jadi silahkan kalau ada pendapat lain kita diskusi di kolom komentar. Diskusi sehat, tidak berdiskusi Lur ya. Silahkan kalau konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share seluas-luasnya. Bahwasanya ternyata memasuki gereja, memasuki sinagog, memasuki pura, memasuki tempat ibadah agama lain itu mayoritas ulama itu membolehkan. Jadi kalau ada yang bilang ini haram, nggak boleh, ya itu memang ada pendapat ulama seperti itu, tapi itu hanya minoritas. Jadi mayoritas ulama itu membolehkan untuk memasuki tempat ibadah agama lain. Bahkan sholat di dalamnya pun boleh gitu kan. Nabi pernah melakukan, sahabat pernah melakukan. Tapi kalau ada pendapat lain yang mengatakan makro atau haram, yaitu ada pendapat lain. Tapi itu pendapat minoritas, hanya sebagian kecil. Tapi sebagian besar, mayoritas ulama itu mengatakan boleh masuk ke dalam gereja, ke dalam sinagog, ke dalam tempat ibadah agama lain. Bahkan boleh sholat di dalamnya, tidak ada masalah, tidak mengapa. Jadi jangan mentang-mentang ada pendapat yang mengharamkan, terus kita mengeneralisir untuk haram masuk ke dalam gereja, ke dalam sinagog, ke dalam tempat ibadah agama lain gitu. Karena ada patungnya. Bahkan yang mengharamkan pun itu mensyaratkan kalaupun ada patungnya, itu patung yang disembah, yang diagungkan. Kalau hanya patung biasa, hiasan ya tidak masalah. Itu yang mengharamkan itu seperti itu. Tapi yang membolehkan itu serah, tidak masalah. Boleh gitu. Karena Nabi pun pernah sholat di Ka'bah yang waktu itu ada patungnya, ada berhalanya yang disembah gitu. Patungnya masih di Ka'bah dulu itu kan masih banyak berhala patung. Dan itu disembah sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi pernah melakukan itu gitu loh. Masuk ke Ka'bah, kemudian sholat di dalamnya. Apakah Nabi kemudian dikatakan musyrik? Kan nggak bisa. Kan nggak beradab itu loh, nggak punya adab seperti itu. Itu beda gitu loh. Jadi ini persoalan yang memang khilafiyah, tapi mayoritas ulama membolehkan masuk bahkan sholat di dalamnya gitu. Karena Nabi juga pernah melakukan itu, sahabat juga pernah gitu. Saya kira itu Lord, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.